Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Tailwind CSS. Untuk pembahasan kali ini kita ngebahas tentang sesuatu yang ada di Tailwind, sederhana, sedikit, tapi penting dan sering digunakan ketika kalian bikin website menggunakan Tailwind CSS. Sebenarnya jelas Tailwind CSS ini kan cuma kelas-kelas yang memudahkan kita dalam menggunakan suatu style gitu. Intinya kita nggak perlu styling lagi. Nah, di sini kita juga bakal menggunakan kelas-kelas tersebut. Nah, kelas yang bakal kita bahas di Tailwind adalah kelas-kelas yang meng-apply style background. Kalian tahu ya background image, background color, dan lain-lain. Nah, kita bakal ngebahas itu di video ini. Jadi, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Yang pertama, kita bakal bahas tentang background color. Background color di Tailwind CSS udah banyak dibikinin kelas-kelasnya. Kita tinggal panggil-panggil doang. Kelas-kelas ini bisa dipanggil berguna untuk memberikan warna sebagai background dari elemen kita. Ini sebenarnya udah kita gunakan ya di video-video sebelumnya. Nah, nggak apa-apa, kita bahas lagi. Jadi, aku punya ini udah ada ya, kalau kalian lihat di sini ada kotak border 2, border black biar lebih kelihatan. Jadi sebenarnya di sini aku udah bikin kotak di tengah-tengah. Jadi elemen kita bakal ada di tengah atau di dalam kotak ini. Oke, aku undo supaya nggak ada garis lagi. Nah, di sini aku bakal bikin sebuah div, terus isinya bla bla bla. Aku bikin width-nya W32. Terus aku mau bikin dia kotak, jadi aku bikin aspek square. Save. Ini nggak kelihatan apa-apa. Kita bisa kasih background untuk elemen kita. Caranya gimana? Kita panggil kelasnya. Kalau kalian udah install extension Tailwind CSS IntelliSense, kalian ketik aja BG. Nah, kalian bakal lihat di sini ada banyak pilihannya. Kelas-kelas ini mewakili styling CSS untuk warna-warnanya. Kalian lihat, di sini sebelah kanan ada nama-namanya dan di sebelah kiri adalah result atau hasil dari kelas tersebut. Misalnya, aku mau kasih warna oranye, misalnya 300. Hasilnya bisa kalian lihat kayak begini. Save, ini dia. Terus kalau misalnya nggak mau nih, warnanya terlalu pudar atau terlalu muda, aku bisa gelapin dengan cara menaikkan angkanya. Nah, menaikkan angka ini kalian harus lihat dia harus tetap berada di kelas yang ada di Tailwind. Lihat, maksimal adalah 950. Save, lebih gelap. Kalau aku naikin jadi 1000, yang mana nggak ada kelasnya, dia nggak bakal berefek. Jadi kalian kalau mau pakai Tailwind, pakailah yang udah dibikinin kelasnya sama si Tailwind, maka bakal berefek. Oke, kalian bisa lihat angka-angka di sebelah kanan ini. Makin kecil angkanya, makin muda warnanya. Atau makin makin sedikit warnanya. Sedangkan makin gede, makin terang atau makin gelap, kok terang gelap ya, sorry, makin pekat warnanya. Lihat, 950 warnanya kayak begini. Kalau aku kurangin jadi 900, warnanya sedikit lebih pudar begitu. Oke, jadi itu dia. Kalian bisa lihat angka-angka ini mempengaruhi tingkat ketebalan atau kepekatan warna. Kalau kalian mau lihat nih, ada berapa atau ada banyak ada seberapa banyak kelas-kelas yang udah dibikinin Tailwind yang berkaitan dengan background color, kalian bisa lihat di dokumentasi bagian backgrounds dan background color. Kalian lihat di sini ada banyak banget kelas yang udah dibikinin. Ini dia nama kelas-kelasnya, kalian bisa panggil sesuai yang kalian mau. Terus kalau kalian mau lihat properti dari kelas ini apa, CSS-nya kayak gimana, kalian lihat yang di bagian kanan. Dan bagian tengah. Dan resultnya atau hasilnya adalah di bagian kanan. Kayak begitu. Oke, itu tentang background color. Masih ada background color, yaitu kita bisa set opacity. Kalian tahu ya opacity itu apa? Bisa dibilang opacity itu tingkat transparansi warna. Kalau kalian pernah coba-coba Photoshop, kalian pasti pernah coba ngatur tingkat opacity. 0 transparan, 1 warnanya pekat. Jadi nilai antara 0 sama 1. Makin kecil angka, makin transparan dia.
Nah, di bukan Bootstrap, sorry. Di Tailwind CSS juga kayak begitu. Kita bisa setting opacity. Penulisannya gimana? Penulisannya kayak begini. Kalian bisa naruh opacity dengan cara setelah kelas warna, kalian kasih garis miring, terus kalian kasih warnanya. Oh, sorry, bukan warna, angkanya. Jadi angka-angka ini ada juga kelasnya udah dibikinin sama Tailwind. Misalnya, aku udah kasih BG Orange 900. Kalau kalian install extension tadi, kalian tulis aja garis miring, kalian bisa lihat pilihannya ada garis miring 5, 10, 15, sampai 100. Nah, lihat, kalian coba 5, maka hasilnya kayak begini. Dia transparan. Kalian coba 50, dia ada warna sedikit. Jadi makin rendah angka opacity di sini, makin transparan background color kalian. Kalau 100, dia warnanya pekat. Kalau 0, sorry, bukan 0, kalau 50 ya, sorry, dia transparan. Makin kecil lagi, dia makin transparan. Nah, itu sifat dasar opacity, sama aja. Cuman di Tailwind dibikinin kelasnya kayak begini. Ada cara lain untuk ngatur opacity, bukan garis miring angka, tapi kalian bisa ngatur sesuai kayak Photoshop 0 sampai 1. Misalnya 0 kayak begini, maka transparan. Kalau 1, maka pekat. Kalian bisa ngasih 0,5, dia setengah atau transparannya di tengah-tengah. 0,1 transparan, tapi masih ada warnanya sedikit kelihatan. Jadi ini semua tergantung pilihan kalian. Mau kasih kelasnya dari 5 sampai 100 bisa, atau kalian kalau mau pakai kayak Photoshop dengan angka 0 sampai 1, kalian bisa kurung siku, baru angka opacity-nya. Oke, kayak begitu aja tentang background color. Tadi udah kita bahas tentang background color, yaitu background colornya cuma satu warna. Misalnya oranye ya oranye aja, hijau ya hijau aja, merah ya merah aja. Nah, di Tailwind CSS kita bisa bikin background color itu dengan gradient. Kalian tahu gradient ya? Yaitu multiple color atau multiple warnanya lebih dari satu. Gradient lah, kalian tahu gitu gradient kayak gimana. Nah, caranya gimana sih bikin background color tapi gradient di Tailwind CSS? Nah, kita di Tailwind ini tinggal panggil aja kelas-kelas yang udah dibikinin. Kalau kalian mau lihat di dokumentasi ada nih. Sayangnya di dokumentasi ini kalian lihat nggak ada background ini ya, gradient ya di sini. Kalian bisa lihat antara background image dan gradient color stops. Di sini kalau mau lihat-lihat. Nah, aku simpulin aja supaya lebih singkat dan lebih jelas ya. Semoga kalian bisa lebih jelas nerima penjelasan aku daripada ngebaca ini ya. Kalau kalian kesulitan ngebaca bahasa Inggrisnya, aku bakal jelasin sebisa aku. Yang pertama, kalau kita mau bikin background color dengan gaya gradient, kita bisa manggil kelas-kelasnya. Nah, kalian bisa lihat kelas-kelasnya ada dari sini. BG gradient to T, BG gradient to TR. Nah, ini semua kelasnya udah ada. Maksudnya apa sih to T, to TR? Nah, to ini artinya ke. Jadi kalau misalnya to T artinya kalian bikin background color yang gradientnya mulai dari bawah ke atas. Kalau R dari kiri ke kanan, right ya, to right, to kanan. BR apa? Bottom right. Nah, kita bakal coba ya to T dulu yang pertama. Kalian copy aja biar cepet. Nah, di sini aku bakal hapus kayak begini. Terus kita bakal kasih ini, paste, BG gradient to T. Save, kalian bakal lihat nggak ada hasilnya. Karena apa? Kita baru ngasih tahu, woi bikinin aku warnanya gradient yang arahnya dari bawah ke atas. Tapi kita belum ngasih tahu warnanya apa, makanya nggak ada warna. Nah, untuk ngasih taunya kita tinggal panggil kayak begini. From to. Jadi gradientnya adalah dari warna ini ya. Kalian lihat cyan. Kayak mana sih bacanya, cyan apa cyan? Cyan aja lah ya kita baca. Dari warna cyan 500 ke blue 500. Nah, ini kita perintahin directionnya atau arahnya dari bawah. Kalau ini to R ya, berarti dari left to right, dari kiri ke kanan, dengan warna ini sampai warna ini. Jadi gradiennya kiri cyan 500, kanan tuh blue 500. Kita coba. Gradient to top, aku mau from-nya
kita kasih warna apa? Green, misalnya green dengan warna pekat. Jadi paling pekat itu 950. Coba save dulu, kita lihat hasilnya. Ini dia. Nah, kalau kalian nggak setting to, ini kan baru from ya. Kalau kalian nggak setting to warnanya, secara default kita bakal dikasih gradien warna putih. Tapi kalau kita setting to warna, kita bakal dapat gradiennya. Kita coba. To, aku mau kasih warna red. Ke rednya muda aja, 300. Kalau aku save, kita bakal dapat warna kayak gini. Dari green ke red. Nah, itu dia gradiennya. Karena kita pakai to T, artinya dari bawah ke atas, to top. T itu top ya. Nah, kayak begitu. Sekarang coba aku ganti to right. Kita bakal dapat dari kiri ke kanan gradiennya. Bawah kanan, BR. Bottom right. Hasilnya, ini dia. Bawah kanan, bawah kanan di sini. Jadi arahnya kayak begini. Nah, itu dia tentang ini aja, tentang apa namanya? Arahnya. Kita bisa ngatur direction atau arahnya dengan menggunakan to bla 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 bla. Kalian lihat pilihannya cuman ini. Kayak begitu. Terus apalagi itu aja. Selanjutnya kita bisa ngatur multiple color. Nah, multiple color gimana? Ini kan kita cuman satu warna doang. Dari warna hijau ke warna merah, berapa tadi? Merah 300, hijau 950, merah 300. Sekarang kita bisa kasih multiple atau lebih dari 2 warna ya. Di sini kan contohnya tadi 2 warna, sekarang kita bisa kasih 3 warna misalnya. Caranya gimana? Caranya kita kasih warna kayak begini di tengah-tengah. Jadi kita kasih tahu arahnya ke kanan. Ini contoh di sini ya, aku terjemahin. Gradiennya arahnya ke kanan, berarti dari kiri ke kanan. Warnanya dari indigo 500 ke pink 500. Nah, tengah-tengahnya kita kasih via purple 500. Jadinya 3 warna kayak begini. Oke, kita coba. Aku bakal perbesar ya. Perbesar kotaknya. W96 save kayak begini. Nah, ini lebih gede. Sekarang kita bakal coba warnanya, kasih tambahan from green to red, di tengahnya kita kasih via warna apa? Misalnya acak-acak aja lah ya, purple. Purple-nya terang aja 700, coba save. Nah, lihat green, purple, red. Itu dia 3 warna. Via itu antara ya. Antara green sama antara red, taruh di sini purple. Nah, itu 3 warna. Terus kita juga bisa ngatur komposisi warnanya. Kalian lihat di bawah, kita bisa ngatur ternyata warna ungunya 10%, warna birunya 30%, selanjutnya warna hijau 90%. Nah, caranya juga gampang banget, kelasnya udah dibikinin. From-nya kita kasih tahu berapa persen, via-nya kita kasih tahu berapa persen, dan to-nya dikasih tahu berapa persen. Gampang ternyata. Kita kasih tahu bahwa aku mau from-nya cuman 20%. Terus aku mau via-nya ini kita kasih 50, iya betul, via kita kasih 50%. Terus rate-nya kita kasih tahu to 90%. Kayak begitu. Sekarang kita lihat, belum aku save, hasilnya kayak begini. Apakah berubah? Save. Dan berubah tuh, hijaunya 20%, ininya, ini aku nggak tahu ya hitung-hitungannya kayak mana, hasilnya kayak begini. Coba kita kasih to-nya 10%, apakah mengecil? Tuh. Jadi ini nggak hitung-hitungan matematikanya kayak, apa ya, ini kan seharusnya total 100%, tapi ketika pakai kayak begini, malah warnanya kayak begini. Nah, mungkin kalian bisa cari tahu lah ya, gimana sih cara hitung-hitungannya, persentase dari gradien ini. Tapi cara penulisannya sih aku kasih tahu kayak begini aja. 50%, coba aku tes via-nya ini 30%. Ya, kayak begitu ternyata. Ini 20% tambah 30%. Kayak mana ya? Aduh, aku kurang ngerti. Serius, aku nggak ngerti. Jadi buat kalian yang ngerti, boleh komen aja buat ngejelasinnya. Cuman yang aku tahu ini pemakaiannya kayak begini.
persentase warnanya. Kita coba 100%, 20% tambah 30%, 50%, ini 50%. Tuh, ini benar 50%, setengah dari kotak. Ini benar kalau totalnya 100%, tapi kalau totalnya nggak nyampe 100%, kenapa hitungannya kayak begini aku nggak ngerti. Mungkin aja ya, 20% tambah 30%, 50%, enggak sih. Kalian bisa ini deh. Aku yang jelas, yang aku ngertinya kalau total from tambah via tambah to ini totalnya adalah 100%, baru jelas dia. Tuh lihat. Ini ini 20 tambah 30 sama dengan 50, berarti sisanya 50%. Nah, ini jelas nih 50% yang red-nya. Tapi ini benar 50%. Nah, kalau totalnya 100%, benar, masuk akal hitungannya. Tapi kalau nggak nyampe 100%, nggak tahu pembagiannya kayak gimana. Pokoknya intinya kayak begitulah, kalian bisa menggunakan warna-warna persentase kayak begitu caranya. Selain ngasih background berupa warna atau background color, kita bisa juga ngasih background image. Di Tailwind kita tinggal manggil aja kelas ya. Tapi untuk background image ini kita bakal manggil yang namanya arbitrary values. Nanti aku contohin ke kalian. Untuk contoh background image, aku bakal bikin contoh yang agak enak dipandang. Yaitu aku bakal bikin sebuah card. Aku bakal bikin aja langsung div kelas jangan BG, border aja, terus border black buat ngeliatin ke kalian kotaknya. Terus ada div 2 biji, satu buat gambar, satu buat tulisan. Kita bikin dulu tulisan, yaitu di sini ada H3, tulisannya title, terus di bawahnya ada P lorem 30 save. Hasilnya kayak begini. Oke, di wrapper kotak ini ya, wrapper apa sih namanya, wrapper card, aku kasih styling yaitu width-nya sebesar W96 menggunakan kelas W96. Save. Ini dia, nice. Nah, selanjutnya teks ini kita gedein sebagai title-nya, yaitu kelas teks 2XL, sorry. Oke. Nah, ini kan nggak enak, mepet, kita bikin kelas P3. Nah, oke, nice. Untuk tulisan udah oke, sekarang kita taruh background image di atasnya. Tapi sebelum background image, kita kasih background color aja dulu. Ke bagian div yang bagian atas ini, kita kasih kelas BG blue 300. Kalian lihat, belum ada karena height-nya kita belum set. Untuk height-nya kita kasih W full supaya lebarnya adalah ngikutin wrapper-nya. Kalau aku save, masih belum kelihatan, kita tambahin lagi, yaitu kita kasih aspect square biar kotak, yaitu W-nya full, hanya juga ngikutin W. Save, ini dia. Oke, ini dia card kita. Ini gambarnya dan ini title atau tulisan-tulisannya. Nice. Sekarang aku kasih supaya lebih bagus, border black-nya dihapus supaya warnanya transparan, bukan transparan ya, abu-abu. Terus aku kasih bordernya ada radius. Untuk radius di bukan di bootstrap, di Tailwind kita bisa kasih kelas yang namanya rounded LG biar gede roundednya. Nah, ini dia. Nah, ini tinggal kita kasih ngikutin, yaitu untuk gambar kita kasih rounded LG juga. Save, lihat rounded di sini dan rounded di sini. Aku nggak mau roundednya di bawah juga, jadi aku bikin roundednya atas kiri dan atas kanan aja. Aku bisa setting kayak begini, seharusnya rounded dash start sama n sebesar SE start sama n sebesar LG. Save. Nah, roundednya cuma di kanan. Ups, bukan gini ya, S-E. Bukan juga, aku lupa nih. Rounded. Kita lihat kelas yang udah dibikinin aja, yaitu start and kalau 2 itu ini dia. Harus 2 kali, berarti top left
LG, terus rounded top right LG. Nah, kiri atas dan kanan atas. Oke, nice. Ini udah kelihatan kita punya rounded image. Selanjutnya, lihat di sini ada background color. Gimana caranya kita ganti jadi background image? Nah, kita bisa kasih arbitrary values di Tailwind. Kita panggil dulu, penulisannya kayak gini ya, arbitrary values bg dash kurung siku URL. Nah, URL ini kalian bisa isi pakai local image yang kalau kalian ada gambar di sini kalian bisa panggil nih. Misalnya aku punya programming SVG. Jadi aku panggil URL-nya adalah masuk ke dalam folder image terus panggil programming.svg. Kalau aku save hasilnya kayak begini. Ini dia gambar aku. Kalau dilihat nih gambarnya kayak begini. Oh, nggak kelihatan ya karena SVG. Gambarnya kayak beginilah kira-kira. Nah, kalau kalian mau online gimana? Gampang aja. Kalian cari gambar online, klik kanan, copy image address, kalian taruh di sini URL-nya. Save, dan ini dia gambarnya. Jadi secara default, dia naruh di bagian kiri atas. Di sini gambarnya. Ini kan gambarnya gede, sedangkan kotak kita kecil. Nah, dia bakal menuhin sekotaknya aja. Itu dia. Nah, kita bisa ngatur posisi, tapi untuk sekarang kita nggak usah atur posisi dulu. Kita yang penting sekarang fokus ke background image. Kayak begini aja, cara manggil background image di Tailwind. Kita panggil bg dash kurung siku URL, terus di dalam URL-nya itu apa isi URL-nya. Ini arbitrary values ya. Nah, kalian bisa coba-coba dulu nambahin background image kayak begini. Lanjut, kita belajar background position yang ada di Tailwind CSS. Untuk ngatur background position, kita tinggal panggil aja kelas yang udah dibikinin. Jadi nggak perlu bikin dari awal stylenya menggunakan CSS. Nah, kita kalau mau ngelihat kelas apa aja sih yang ada di Tailwind untuk mengatur background position, kalian bisa lihat di background position ya. Ini dia kelas-kelasnya. BG bottom, BG center, dan lain-lain. Ini semua bisa kalian lihat properti CSS-nya kayak begini jadinya. Nah, kalian bisa panggil aja kelas-kelasnya. Kalau mau lihat hasilnya, kalian bisa lihat di sini. Ini dia, kalau left top atau secara default kalau kita nggak ngasih nggak ngasih kelasnya, bakal diimplementasiin kelas left top. Dia bakal liatin atau nampilin gambar di bagian kiri atas. Kayak gini, gambar kiri atas di sini kira-kira. Di kiri, ya, bagian kiri dan bagian atas. Nah, kalau center gimana? Center dia otomatis di bagian tengah-tengah gambar. Jadi, kira-kira kalau kita pakai kelas center, dia ada di tengah gini. Nah, begitu juga yang lain. Kalian bisa lihat contohnya BG top kayak begini, right top kayak gini, dan lain-lain. Oke, kita bakal coba BG center. Benar nggak sih di tengah? Jadi seharusnya gambarnya ada di sini kalau kita pakai kelas BG center. Oke, kita tambahin kelasnya karena ini kepanjangan. Kita taruh di sebelumnya aja ya, sebelum background ini. BG center. Sebelum aku save, lihat tadi di sini, ini dia. Sekarang seharusnya di sini. Aku save dan lihat tuh di tengah-tengah, jadi berada di sini. Nah, kalian bisa coba-coba ya yang lain kayak gimana, misalnya right top, benar nggak dia ada di kanan atas. BG center ganti jadi BG right top. Kalau kita lihat center itu ada di sini, right top seharusnya di sini bagian daun-daun pohon. Oke, kita coba save. Benar, di bagian daun-daun pohon sini right top. Oke, jadi kalian bisa coba-coba kelas-kelasnya. Tapi biasanya sih kalau mau main aman kasih aja center biar lebih jelas gambarnya. Tuh. Nice. Oke, kalian bisa coba sendiri. Kalau misalnya kok center kayak begini, gambar aku jadi nggak jelas, aku maunya full kayak gini. Nah, itu tentang background size. Bisa di set di kelas di Tailwind udah ada kelasnya. Nanti abis ini kita belajar. Sekarang kita belajar tentang background position dulu. Ya benar, background position. Kalian coba-coba aja dulu kelas-kelas yang ada di background position ini. Dengan background position, kita bisa ngatur
menampilkan gambar di posisi mananya. Tadi kita coba center, hasilnya di tengah. Kalau misalnya kalian nggak suka dengan ini, kok gambar aku bagus, malah yang tampil kayak begini doang, kalian bisa menggunakan yang namanya background size. Untuk background size, kelas-kelasnya udah dibikinin ya, BG Auto, BG Cover, dan BG Content. Untuk BG Auto adalah bentuk defaultnya. Kalian lihat di sini, aku bakal hapus BG Center dan ganti jadi BG Auto. Save, kalian bakal ngeliat gambarnya nggak ngapa-ngapain, dia mulai dari kiri atas. Jadi kalau kalian nggak kasih BG Auto pun, secara otomatis kita pakai BG Auto. Jadi hampir nggak kelihatan lah ya efek dari BG Auto. Mungkin kalian bisa fokus ke BG Cover dan BG Content. Aku mau ngeliatin ke kalian contoh dari BG Content dulu. Nah, kita punya gambar kayak begini. Kita kasih BG Content di sini. Apa yang terjadi? Save. Yang terjadi adalah ini. Aku punya gambar, yaitu semua gambar ini kan gambarnya lebih besar lebar daripada tinggi. Jadi benar-benar ditempel lebih besar lebar daripada tingginya kayak begini. Tapi karena kita mau, bukan kita mau ya, karena sifat dasarnya adalah memenuhi kotak ini, dia gambarnya jadi kayak begini, di-repeat dia. Lihat, ini adalah bagian atas ini. Nah, kalau kalian nggak mau kayak begini, kalian bisa kasih kelas yang namanya no repeat. Nah, ini pembahasan tentang pembahasan tentang ini ya, repeat nanti. Kalian kasih aja BG no repeat, hasilnya kayak begini. Lihat, gambar kita cuman ditaruh seukuran gambar aja karena ini lebih besar daripada height-nya. Jadi ya udah ditempelin kayak begini sesuai apa sih namanya ini? Ukuran. Kayak mana ukurannya ya? Istilahnya aku lupa, pokoknya kalau misalnya gambarnya lebih besar lebar daripada tinggi, dia ditempelin seberapa adanya. Sekarang aku bakal coba cari gambar yang bentuknya ini dia, lebih besar tingginya daripada lebar. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Aku ganti URL-nya. Ups, salah pencet, copy image address, terus di paste aja. Bener ya? Nah, kalian lihat gambarnya benar-benar ditempel segini ukurannya, ditaruh segini. Nah, itu sifat dari BG Content. Content itu kan kayak mempertahankan dimensi. Nah, ini aku baru ingat istilahnya. Jadi dimensinya kayak begini, ya ditempelnya dimensinya segini. Gimana kelebihannya? Ya udah nggak diapa-apain. Nah, kalau kalian misalnya mau pakai BG Content, ketengahin, ya udah kalian bisa tambahin dengan kelas BG Center supaya dia ada di tengah tuh. Nah, itu BG Content ya, teman-teman. Kalian mempertahankan dimensi dari gambar kalian, ditempelin ke sebuah elemen kalian sebagai background image-nya. Itu BG Content. Satu lagi ada yang namanya BG Cover. Gimana dengan efek BG Cover? Oke, aku bakal back ke gambar yang sebelumnya. Ini, lupa. Belum. Nah, ini dia gambar sebelumnya. Ini aku hapus BG no repeat. Ini kan repeat. Nah, kita ganti dengan BG Cover. Yang tadinya BG Content jadi BG Cover. Save. Hasilnya kayak begini. Nah, lebih enak dipandang nih kalau cover, teman-teman. Jadi, untuk BG Cover, kalian nggak perlu peduliin dimensinya. Mau dia vertikal mau dia lebih tinggi atau lebih lebar, dia nggak dipeduliin. Dia bakal nampilin, mana tadi? Ini. Dia bakal nampilin sesuai dimensinya, yaitu kotak. Ya udah diambil seberapa aja kotaknya. Diambil bagian tengah. Otomatis bagian tengah yang diambil. Nah, sekarang kita coba yang tadi. Yang lebih tinggi, lebih gede ukuran tingginya. Aku paste ke sini. Kalian lihat? Sama hasilnya. Diambil sekotak-kotaknya aja. Di bagian yang tengah, senternya. Ini. Kita bisa ngatur posisinya ya. Coba aku tambahin BG top. Bener nggak posisinya ke atas? Enggak ya?
Kayaknya emang nggak bisa ya ngatur ya kalau kalau backgroundnya cover. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi BG cover ini bakal ngikutin dimensi dari wrapper kalian. Kalau dia kotak, ya udah diambil sekotak-kotaknya. Kayak begitu aja sih. Coba kita ganti W-nya full, height-nya jangan aspek square, tapi aspek video. Tuh, kalian lihat dia ambil persegi, ya udah perseginya dilihat di mana. Supaya lebih jelas, aku balik ke gambar ini dan pindahin sini. Save. Nah ini. Oke, benar-benar gambarnya pas. Segini diambil dimensinya segini. Oke, kayak begitu teman-teman. Jadi menurut aku, kalau kalian mau bikin gambar-gambar kayak begini, ya bagusan pakai background size yang BG cover. Kita lanjut ke bagian background repeat. Tadi kita udah singgung dikit ya, BG no repeat. Nah, repeat itu apa sih? Jadi repeat itu kan kalau diartiin dari bahasa Inggris yaitu diulangi. Jadi ini bakal lebih kelihatan kalau aku pakai gambar yang kecil ukurannya ya. Langsung aja ke prakteknya biar kalian ngerti. Aku udah cari-cari tadi gambarnya yang kecil kayak begini. Sebenarnya kalau diliatin pun apa ya, copy image address, dia otomatis menuhin sih. Coba ya. BG bla bla bla, terus di sini kita paste, save. Kita lihat ini dia gambarnya. Terus aku bakal ganti jadi aspek square supaya kotak. Nah, ini dia gambar kita. Jadi di sini otomatis digedein untuk backgroundnya, padahal cuma satu di sini kecil ya. Kira-kira kita bisa ngatur nggak sih? Coba ya, aku tambahin BG bla bla bla, aku tambahin dia BG contain. Nggak bisa, berarti kita harus ngatur, ups ini BG cover, BG contain. Nggak bisa, berarti kita harus ngatur dengan cara lain. Kita nggak bakal pakai background bla 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 ini. Aku bakal hapus background kelas arbitrary values-nya tadi, aku hapus. Ini, terus BG contain aku hapus juga. Sekarang kita punya background-nya kayak begini. Nah, aku mau nambahin background ini, jadi aku bakal bikin inline CSS aja, yaitu style background image URL kayak begini. Terus aku copy gambarnya, klik kanan, copy image address kayak begini, save. Lihat, ini dia biar kelihatan. Di sini aku bakal tambahin lagi CSS, yaitu background size ya, aku lupa betul, 14 pixel. Nah, ini dia gambarnya, terlalu kecil ya, aku kasih 26. Ini dia gambarnya. Nah, bisa kalian lihat gambar awan kita jadi banyak. Nah, ini sifat dari repeat, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di sini Tailwind-nya kelasnya kayak begini. Ada banyak, tapi sebelum ke sini kita pahamin dulu CSS ada yang namanya background repeat. Nah, background repeat apa? Yaitu kita mengulang-ulang background yang kita terapkan. Jadi kalau misalnya ukurannya kecil segini, secara default walaupun kita nggak ngasih di sini BG repeat, secara default kita bakal dapat efek dari repeat. Lihat, kayak begini, kayak begini, kayak begini. Diulangin terus-terusan sampai full. Itu efek dari background repeat. Secara default website kita menggunakan background repeat. Kita bisa setting dengan kelas yang udah dibikin sama Tailwind. Nah, kelas-kelasnya ada banyak, bisa kalian lihat di sini. Yang pertama, yang udah kita coba tadi, yaitu kita bisa nerapin kelas yang namanya BG no repeat. Kalau no repeat, kita perintahin ke website kita, nggak usah di-repeat backgroundnya. Kita coba. Ini kan di-repeat, kita kasih kelasnya BG no repeat. Save, kalian lihat. Gambar kita cuman ada satu doang. Ini efek dari BG no repeat. Nah, itu dia. Selanjutnya ada BG repeat apa? Kita bisa nge-repeat sesuai keinginan kita. Misalnya kita mau repeat sumbu X aja atau horizontal doang. Kita bisa kasih kelas yang namanya ini. BG repeat sumbu X.
BG dash repeat X. Nah, kalau kita terapin, kita ganti jadi BG repeat X. Save. Lihat, dia bakal di-repeat ke kanan doang, horizontal doang, sumbu X. Selain X ada Y, yaitu BG repeat Y, efeknya adalah di-repeat sesuai sumbu Y atau sumbu vertikal. Ke bawah dia repeatnya. Nah, itu aja sih. Sekarang kalau kita lihat ada yang lain lagi. Selain no repeat, X dan Y, ternyata ada yang namanya BG repeat round. Nah, ini kita coba-coba aja hasilnya gimana sih kalau round. Kita lihat BG repeat Y, kita ganti jadi BG repeat round. Save. Nah, round kayak begini. Kalian lihat, dia diulangin, dia di repeat X dan Y. Tuh, ke kanan, ke bawah, kanan, bawah, terus-terusan sampai full. Tapi kalian lihat, posisinya nggak ada yang kepotong awannya. Kalau kita nggak pakai kelas, kan dia otomatis repeat tuh. Tapi kalian lihat gambarnya awannya ada yang kepotong. Nah, dengan menggunakan BG repeat round, kita di repeat sesuai X dan Y, tapi gambar kita sempurna peletakannya. Nah, itu efek dari BG repeat round. Selanjutnya ada BG repeat space. Apalagi ini? Kita lihat BG repeat space, save. Nah, hasilnya kayak begini. Aku nggak ngeliat apa bedanya ya BG repeat round sama BG repeat space. Nggak dijelasin ya, coba kita lihat ada nggak sih? Nggak dijelasin juga sih space. Nah, mungkin kalian bisa googling sendiri apa perbedaan space dan round. Kalau hasilnya sama kayak begini, hampir nggak kelihatan ya bedanya apa. Nah, kalian mungkin bisa googling sendiri nanti. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Ternyata background itu banyak juga yang tadinya di awal video aku bilang dikit. Tapi ternyata ketika aku jelasin panjang lebar, ya 30-an menit juga ya videonya. Tapi nggak apa-apa, ini demi kalian ngerti tentang background yang ada di Tailwind CSS. Oke, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.